Kami akan menampilkan kegiatan-kegiatan dari restorasi gambut melalui pendekatan restorasi 3 program selama 4 tahun. Sebetulnya di Papua ini baru 3 tahun karena kegiatannya juga ada stuck di tahun pertama. Lanjut aja. Jadi mungkin sedikit tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Witnyo secara garis besarnya, mungkin sedikit mengingatkan untuk pengertian-pengertian batasan supaya para peserta yang ikut rapat atau online ini bisa mengerti ya, paling sekilas saja gitu. Gambut itu bagian dari material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi sehingga tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih, ya, tidak terakumulasi pada genangan air atau rawa. Laut gambut sendiri itu suatu areal atau daerah yang ditutupi oleh lapisan gambut. Kemudian apa itu kubah gambut? Nah, ini yang sangat penting karena ini yang menyimpan banyak air di situ, yaitu suatu kesatuan hidrologis yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Jadi berupa gundukan sehingga secara alami mempunyai kemampuan untuk menyimpan air lebih banyak serta mensuplai air pada wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, ini makanya sangat penting untuk dijaga. Kemudian yang KHG sendiri atau Kesatuan Hidrologi Gambut yaitu ekosistem gambut yang terletak di antara 2 sungai atau di antara 2 sungai dan laut dan atau pada rawa. Ini yang membatasi batas wilayah secara topografinya gitu. Jadi secara batas alam. Kemudian yang restorasi pemulihan ekosistem gambut ini suatu aktivitas yang dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi yang tadi dijelaskan oleh Pak W, juga yang disampaikan oleh Ibu Putih di pembukaan bahwa kerusakan-kerusakan itu banyak hal penyebabnya dari konstruksi, struktur fungsi ekosistem gambut sesuai dengan mendekati sifatnya. Jadi kita upayakan bisa dipulihkan meskipun perlu waktu yang cukup lama sehingga fungsi sesuai suksesi alami, revitalisasi dan cara lain dengan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang restorasi hidrologi gambut ini upaya pemulihan tata air. Kemudian memang di gambut itu yang paling utama itu memang tata airnya dari ekosistem gambut ke bagian-bagian basah sehingga sebagai dapat kembali sebagai mana semula untuk mendekati karakteristik hidrologi sebelum adanya gangguan. Sedangkan revegetasi sendiri atau upaya untuk memperbaiki tutupan lahan dari ekosistem gambut melalui penanaman maupun kegiatan perbaikan pemeliharaan sehingga dapat tumbuh suksesi ekonomi, terutama tanaman-tanaman adaptif yang ada di lahan gambut yang memiliki nilai ekonomi yang sebagai fungsi budidaya. Lanjut. Yang tadi juga sudah disampaikan hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Mungkin secara garis besarnya pemicu degradasi ekosistem gambut itu kalau kita tampilkan itu adalah beberapa permasalahan, yaitu ada pembalakan kayu baik legal maupun ilegal, ya. Kemudian yang terutama yang ilegal. Kalau ilegal memang kegiatan kegiatan penanaman sebenarnya di kawasan konsesi. Kemudian ada juga konversi hutan rawa gambut, ini untuk penggunaan lain. Ini yang sangat mengganggu sekali. Kemudian juga ada pembangunan kanal-kanal sebagai untuk drainase. Ya, ini upaya-upaya pengeringan ini menyebabkan fungsi ekosistem gambut ini sangat berubah. Kemudian yang sangat fatal karena kondisi gambutnya kering, tidak lembab dan tidak basah, maka potensi kebakaran itu sangat mudah memicu kebakaran karena sebagai gambutnya sebagai bahan bakarnya itu yang terjadi. Lanjut. Nah, ini tahapan kegiatan restorasi gambut yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, kemudian evaluasi. Jadi melaksanakan kegiatan juga terkait dengan DPG juga itu ada kegiatan perencanaan yaitu ada survei, ada analisis data survei, kemudian rencana pemulihan dan persiapan pemulihan. Ini dipetakan yang terkenal dengan peta kontingensi maupun peta indikatif restorasi. Kemudian ada peta prioritas dari
delineasi kawasan-kawasan yang memang kita prioritaskan. Ya. Kemudian pelaksanaannya ini restorasi fungsi hidrologis, kemudian yang terkenal dengan rewettingnya, kemudian rehabilitasi vegetasi, dan teknik sesuai lainnya, yaitu dengan peningkatan masyarakat kita pendekatan dengan revitalisasi. Ya. Ini sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali karena masyarakat dengan sosialisasi, dengan pendekatan dakwah itu juga bisa merubah perilaku masyarakat untuk kegiatan-kegiatan melaksanakan PLTP. Tadi juga Pak Wiknyo menyampaikan kegiatan-kegiatan demplot-demplotnya melalui kegiatan sekolah lapang maupun PLTP. Kemudian pemantauan pelaporan, ini kegiatan-kegiatan aspek-aspek yang ada di lapangan, kemudian kita pantau, kemudian kita evaluasi baik masalah sukses maupun tidaknya, kemudian kita menyampaikan rekomendasi. Lanjut. Kemudian yang terkenal tadi sudah disinggung secara singkat, mungkin saya detailkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkenal dalam pendekatan dan restorasi gambut yang ada di Badan Restorasi Gambut itu adalah 3R atau 3P. 3R itu yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi. Rewetting sendiri atau pembasahan itu kegiatan pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor. Kemudian yang revegetasi, kegiatan persemaian, pembibitan, penanaman, dan regenerasi alami, sedangkan yang peningkatan revitalisasi secara masyarakat ini kegiatan berbasis land based, water based, maupun environmental service. Ya, ini bisa Palidikutur Sagu, ini terutama di Papua, nanti akan saya jelaskan secara detail. Kemudian kaitannya dengan Muhammadiyah bagaimana? Kemudian ini yang saya sampaikan bahwa dakwahnya maupun kegiatan keterlibatan sudah kita ikut sertakan. Jadi mungkin pada belum tahu ya, karena kami sebagai wilayah Kalimantan dan Papua yang sudah melaksanakan kegiatan membantu kita dari Muhammadiyah itu yaitu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi ada kegiatan yang di Kalteng. Ini sedikit bergeser, kita bicara di Kalteng, ada kegiatan yang membantu kita yaitu tahun 2018 dan 2019 terkait dengan pembangunan sumur bor, juga kegiatan sosialisasinya ke masyarakat, ke Pokmasnya dengan dakwah-dakwahnya. Ya, jadi ini penting, dan yang lain juga kita harapkan nanti juga bisa ikut serta di wilayah-wilayah yang lain. Lanjut. Nah, ini tekniknya, lanjut aja. Tekniknya ini adalah contohnya. Sekat kanal itu ada pembangunan sekat kanalnya baik peluap maupun tanpa peluap. Ini yang digunakan strukturnya kayu, ada juga yang sekat beton. Ini yang di Kalbar sudah menggunakan sekat beton karena kalau kayu itu memang sementara, kegiatan sementara yang untuk menahan air dan sedimentasi agar air tertahan tidak langsung ke outlet atau ke sungai. Karena kalau di gambut itu langsung ke sungai, habis air itu sehingga gambutnya akan kering. Ini fungsi kegiatannya ada di fungsi lindung maupun konservasi dan di budidaya. Terutama banyak yang di budidaya karena ada manfaatnya dengan para masyarakat yang mengelola lahannya untuk membasahi lahannya. Kemudian penimbunan kanal. Nah, ini penimbunan kanal ini khusus dilaksanakan di kawasan konservasi dan kawasan lindung yang sudah dibangun ada di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah karena melibatkan kawasan-kawasan lindung. Kemudian sumur bor ini ada sumur bor sederhana. Jadi ada yang salah pengertian dikira sumur bor dalam. Makanya waktu di UPR maupun itu menyatakan perlu izin, sebenarnya tidak, kita sumur dangkal ini. Ya. Sumur dangkal yang di sumur dalam juga, tapi bukan sampai water table gitu. Jadi bisa disedot pakai pompa. Ini fungsinya pembasahan untuk pelembapan. Lanjut. Kemudian yang revegetasi. Ya. Lanjut aja, yang revegetasi ini kegiatan-kegiatan strateginya yaitu intervensi aktif dan suksesi alami. Jadi intervensi aktif ini terhadap kawasan-kawasan yang memang sudah mulai terbuka itu, kemudian disiapkan persemaian, pembibitan, dan penanaman. Nah, ini kaitannya sebenarnya itu persiapan, kemudian pembangunan dan pemeliharaannya. Kemudian kalau sudah siap, disiapkan, kemudian ada penanamannya, dan kemudian dipelihara, dan bibit siap ditanam, langsung
hasil survei layak kita siapkan untuk ditanam, kemudian juga dipelihara. Ya, ini dari bibitnya dari mana? Bisa dari anakan alam, bisa juga dari biji, maupun dari stek batang maupun cabutan. Gitu. Lanjut. Kemudian untuk lokasinya ini ada di budidaya dan konservasi. Kalau di budidaya kita bisa menanam untuk endemik maupun adaptif. Tapi kalau yang konservasi lindung itu langsung jenis-jenis yang endemis, yaitu yang memang layak bisa tumbuh di area tersebut. Kemudian yang budidaya ini juga bisa spesies kayu maupun non kayu. Ya, jadi jenisnya ini tergantung dari karena kita kalau bicara di kampung ini bisa pemanfaatan kayunya maupun non kayunya. Tapi kalau udah masuk lindung atau konservasi itu kita reserve atau kita pertahankan, kita ada penebangan. Tapi juga di sela-sela bisa kita tanami yang non kayu sehingga masyarakat juga bisa menghasilkan non kayu terutama di kawasan yang pemberdayaan. Lanjut. Nah, ini indikatifnya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah mulai penanaman di 2018. Ini penyusunan rantai, pembibitan persemen, penanaman, dan monitoring. Ini kegiatan-kegiatan di wilayah kami, tapi yang khusus di Papua nanti lebih jelas hanya R3. Lanjut. Nah, ini mulai masuk ke revitalisasi mata pencarian atau revitalisasi ekonomi masyarakat. Ini beberapa kegiatan ya. Mulai dari ternak ayam, ada bebek, ada sapi, ada kambing, ada ikan, ada madu, dan sebagainya. Ini jadi ada tanaman juga, ya. Jadi juga sudah disinggung oleh Pak Wik, ada beberapa contoh template-nya yang sudah banyak berhasil oleh masyarakat. Lanjut. Nah, ini persyaratan supaya nanti pada tahu kalau masyarakat bisa dapat itu apa sih yang perlu dipenuhi. Jadi jenis kegiatan ekonomi atau sumber mata pencahariannya harus yang ramah terhadap gambut basah dan lembab. Jadi kita tidak merekomendasi kalau kawasannya itu yang kegiatannya nanti pengeringan lahan sehingga gambut jadi kering, itu kita tidak rekomendasikan. Kemudian jenisnya harus yang minimal drainase, minimal penggunaan api. Ya, tadi sampaikan bahwa cara pembukaannya dengan PLTB, yaitu pembukaan lahan tanpa bakar. Kemudian jenis kegiatan tidak bertentangan dengan upaya restorasi dan konservasi serta ramah gambut. Kemudian juga jenis kegiatan diutamakan yang diupayakan berbasis kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Ini sangat kita support sekali. Tadi disampaikan, kenapa sih kalau dulu kearifan lokal membakar itu boleh, ladang berpindah boleh, itu memang di lahan mineral. Kalau di lahan mineral itu kalau dibakar selesai sudah mati dijaga juga. Kearifan lokal itu sebenarnya menjaga. Jadi waktu kami di Kementerian Kehutanan juga menangani pemberdayaan, jadi tahu persis di lapangan seperti apa. Jadi tidak muncul api yang menjalar sehingga menyebabkan masalah asap sampai ke negara sebelah. Ya. Nah, kemudian jenis kegiatan dimiliki nilai partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian tidak berlawan melanggar hukum, jadi tidak pembalak liar, perikanan listrik atau racun kita larang. Jadi semua kegiatan yang perikanan dengan nyetrum itu atau racun itu kita arahkan dengan pemberdayaan pengolahan pemeliharaan ikan, ada yang di karamba, ada yang di bak, itu juga ada yang PJ, istilah Kalimantan Tengah itu PJ, jadi kolam-kolam nanti kalau banjir masuk air yang kita pelihara juga kita perlakuan juga. Kemudian mendukung peningkatan perekonomian daerah dan desa serta menyerap kesempatan kerja. Ini kondisi ini yang sangat bermanfaat dalam kondisi COVID seperti ini, perlu digelontorkan ke masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Lanjut. Ini tahapannya. Kalau gimana supaya masyarakat itu memperoleh, ya ini tahapan revitalisasi tadi aja yang berbasis lahan, air maupun ekowisata. Ini pengajuan proposal, kita bina juga, ya tugasnya yang ada di DP 3 itu membantu di DPG itu juga kelompok masyarakat dibantu untuk menyiapkan proposalnya, kemudian kita evaluasi, kita nilai. Setelah memenuhi kriteria, kita
ya kita langsung ditetapkan. Setelah pemenang ini karena ada beberapa yang memasukkan gitu dari kelompok masyarakat yang paling layak, yang paling bagus dan keberlanjutan. Nah, itulah yang akan kita tetapkan kemudian SPKS, surat perjanjian kerjasama, dan kontraknya, kemudian pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam kontrak itu diatur dalam kelompok masyarakatnya itu kita membantu. Jadi sebelum kerja, pokmasnya kelompok masyarakatnya udah kita kasih modal. Ada yang 40, 40, 20 terminnya, ada yang 50, 50. Kondisi COVID ini kita nyarankan 60, 40 maupun yang 70, 30 supaya modalnya kita kasih banyak dan bisa segera terserap gitu. Kemudian bagaimana untuk termin misalkan 60-40? Termin 2-nya gimana supaya pencairan cepat? Kalau kegiatan dari RAP yang kita susun, kita analisis itu sudah sesuai, kemudian tahapan-tahapan terpenuhi, misalkan 50% sudah bisa dipertanggungjawabkan, kita langsung gelontorkan yang 40%. Jadi sudah 100%. Jadi pekerjaan belum selesai, kelompok masyarakat itu sudah kita bantu, kita beri sudah 100%. Kita tinggal memberikan bimbingan, pengawasan dan pendidikan atau peningkatan kapasitas maupun bagaimana meng-SPJ-kan, juga bagaimana untuk pengaturan pembayaran pajaknya ke pemerintah itu apa saja, itu kita didik semua. Itu biasanya dibantu oleh Deputi 3. Lanjut. Nah, ini revitalisasi pembuatan pencarian ini berbasis lahan. Tadi saya ingin ulang lagi, ini berbasis lahan, air, dan jasa lingkungan. Nah, ini disesuaikan tadi sesuai dengan kondisinya. Ada yang lele, ada sapi, ada kambing, dan sebagainya. Ada juga yang di kawasan konservasi itu minta misalkan untuk kunjungan wisatanya kita bantu pelotoknya seperti itu dan sebagainya. Lanjut. Ini masih revitalisasi, ini ada yang paling dibutur, kemudian ada peternak, ada BLTP. Ya. Ini contoh-contohnya, yang gambar-gambarnya ini kegiatan yang sudah berhasil dan berlanjut dan yang kita harapkan sustainable. Jadi sustain itu berkelanjutan, jadi berikutnya sudah tidak kita kasih modal lagi, jadi modal awalnya keuntungannya dia bagikan ke masyarakatnya, kemudian modalnya juga untuk keberlanjutan yang sama. Contohnya, ya misalkan sapi itu udah pada banyak, kadang-kadang sayang dijual, jadi di beranak pinaknya itu nanti anaknya dibesarkan, yang jantan dijual, yang betina tetap sebagai indukan. Ini keuntungannya diatur oleh masyarakat. Juga yang ternak potong, misalkan ayam potong itu nanti kalau udah dijual, di lakunya nanti di modalnya dikembalikan lagi. Lanjut. Nah, ini yang restoran gambut sampai 2019, lanjut aja Mas. Ini beberapa kegiatan yang ada di 7 provinsi prioritas, tadi sampaikan adalah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua. Mungkin saya akan anukan yang Papua aja. Jadi selama sampai 2017 sampai 2019, itu Papua sudah mendapatkan 33 paket. Di mana aja? Nah, itu ada di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Merapi. Ini penjelasannya untuk pengaturannya. Kenapa di 2017 kok belum gitu? Ya, memang belum siap. Kita tawarkan ke yang ada di tugas pembantuan yang ada di Papua itu belum siap, baik kelompok masyarakat. Kemudian udah mulai di 2017 di kegiatan sosialisasi edukasi udah masuk, Deputi 3 udah masuk, udah mulai pada siap, udah pada mengajukan proposal. Misalkan ini ada beberapa untuk secara detail ini yang ada di Papua, misalnya di MAPI ini ya 2017 di G Buru Oba Buru MAPI ini ada 7 dan kemudian di Buru MAPI Buru Oba juga 2019 ada 15, kemudian di G Sungai ini di 2005 ada 3, kemudian di KG Kedaulatan Negeri ini ada 2018 ada 2 dan 19 ada 1. Yang R3 ini kasih tanda bintang ini dana dari donor, dari UNOP. Jadi kita support juga ada dana dari donor. Kemudian yang
Ini danau Sungai Bendali ini ada satu, dan yang terakhir di KG Ibu Legi Bian dan Legi AG Sentuh ini ada satu di tahun 2018. Lanjut. Nah, ini sasaran yang di 2020 ya. Di Provinsi Papua ini cukup banyak tahun ini, yaitu ada 35 ini tahun ini. Jadi cukup banyak, itu menyebar ada di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Jadi Asmat sudah kebagian yang tahun ini karena sebelumnya hanya di Merauke dan di Mapi. Ya. Nah, ini satu persatu mungkin saya jelaskan. Ini untuk Merauke ini tahun ini ada di 2 desa, yaitu ada 3, yaitu di Animba, Kurik, dan di Sota. Ini ada yang di Kurik ini ada 2 paket, yaitu mungkin detailnya ini akan saya sampaikan. Di Merauke ini ada di Kampung Jaya Makmur itu sawah seluas 30 hektar, kemudian Harapan Makmur sawah juga 40 hektar, dan yang di Senegi itu sagu 15 hektar. Ya. Ini sudah SPKS 2 minggu lalu itu sudah ada SPKS, sebetulnya sudah 3 minggu lalu SPKS kontraknya sudah ada, kemudian 2 minggu lalu sudah ada penanaman. Jadi sudah penanaman ini sebetulnya kami juga diundang, tapi karena kondisi COVID ini, Sekda Merauke sudah memohonkan ke gugus tugas COVID di Merauke, ternyata belum boleh untuk tamu untuk hadir di Merauke, makanya kita hanya bisa melalui online juga. Ya, ini yang di Merauke. Kemudian di Asmat ini ada 2, yaitu di Amaru, di Kampung Amaru ini 5 hektar sagu, kemudian yang di Amkum 5 hektar sagu juga. Ini luasannya tidak bisa optimal, yang ada di Sinegi itu bisa 15. Itu kenapa? Karena yang di Asmat ini memerlukan transportasinya yang mahal, jadi luasannya tidak bisa seluas yang di Merauke. Kemudian yang di Mapi ini ada 8 kampung, ini cukup banyak, ini ada 28 di 8 kampung, tapi ada 28 paket. Ini semuanya sagu antara 5 sampai 7 hektar. Ini tergantung jauh dekat lokasi dengan Mapinya, perhitungannya seperti itu. Jadi totalnya sudah di 35 untuk tahun ini. Jadi yang Asmat sedang ini perbaikan RAB-nya, kita harapkan di awal September ini sudah kontrak kerja. Ya, ini sudah jalan melalui online, juga kita beri arahan untuk perbaikannya supaya nanti bisa dilaksanakan di lapangan dengan baik dan berjalan lancar. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis kegiatan yang ada di Papua ini, budidaya tanam sagu, tadi yang sebelumnya juga ada pengolahan sagu, kemudian kita bantu alat-alatnya ini, kemudian kok ada pembuatan sumur bor. Nah, ini di Merauke, di Kampung Erambu itu kita kasih ternak itu, kemudian sumur bor, kita bantu sumur bor, jadi bisa selain untuk membersihkan kandang, untuk kebutuhan masyarakat juga untuk membasahi lahan yang ada sekitarnya supaya tidak kering, jadi bisa tetap lembab gitu ya. Kemudian ada pengembangan tanaman pekarangan, ini juga mulai berhasil. Kemudian ada pelatihan pembuatan abon. Nah, ini sudah saya cek di Danau Bian ini 5 jam dari Merauke, harus pakai double gardan. Nah, ini kondisinya sangat bagus sekali. Jadi malah kekurangan bahan baku. Jadi pas ke sana abonnya sudah habis, padahal kita ingin membeli dari produk masyarakat itu. Kemudian tahun ini kita bantu alat tangkap yang ramah lingkungan, karena kawasan konservasi, jadi mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Ukuran jaring pun ditentukan oleh dari taman balai konservasi, Balai Besar Konservasi Papua. Lanjut. Nah, ini kata kunci ya Pak, bahwa kegiatan
restorasi ini apa saja sih yang diperlukan. Jadi restorasi gambut itu tidak dapat dilakukan secara parsial, ya, namun harus dilaksanakan secara holistik berdasarkan satu kesatuan GAG. Jadi kalau berebut wilayah berdasarkan administrasi agak repot. Seperti MAPI dengan ASMAT ini, kenapa ASMAT hanya dapat 2 paket, MAPI banyak karena GAG prioritasnya banyak masuk di kabupaten MAPI-nya. Jadi yang masuk di ASMAT hanya 2. Setelah kita jelaskan ya masyarakatnya juga mengerti gitu. Nah, ini kita harapkan nanti ada sosialisasi dakwah-dakwah dari Muhammadiyah juga bisa sampai ke lokasi itu karena juga ada perwakilan ya dari sebelumnya Mas. Kemudian restorasi gambut harus melibatkan semua para pihak ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang konsesi tadi disampaikan oleh Pak Ugno juga yang dikasih konsesi itu ada bimbingan atau supervisi dari D3, kemudian Ormas itu juga terlibat, LSM maupun NGO, perguruan tinggi dan partisipasi. Perguruan tinggi ini yang tadi saya sampaikan di Kalimantan Tengah itu melalui swakelola kita bekerja sama dengan LPTM, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ini sudah berhasil dan juga ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan untuk restorasi gambut maupun untuk dakwahnya. Nah, restorasi gambut tidak dapat secara instan, tapi memerlukan waktu yang lama dan tentu biayanya cukup besar. Tapi kita bisa mereducing apabila memang areanya sudah cukup layak. Nah, yang terakhir, lahan gambut yang masih utuh, itu memang harus tetap kita jaga. Nah, makanya perlunya adanya sosialisasi dakwah-dakwah di lokasi di masyarakat, itu sangat penting. Dan kaidah-kaidah restorasi ini bisa berlanjut dan bermanfaat. Jadi lahan gambut yang rusak itu harus tetap kita perbaiki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa sekali lagi bahwa keterlibatan dari Muhammadiyah ini sudah terjalin di wilayah kerja saya ya, Kalimantan dan Papua. Kita harapkan nanti di Papua juga begitu, bisa berlanjut dan dakwahnya juga bisa jalan, nanti bisa difasilitasi dari Deputi 3. Demikian Ibu.